الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja hanya milik Allah semata. Tidak ada kekuasaan, tidak ada daya, kekuatan yang setara dengan Allah. Maka sepantasnya nyala kita senantiasa mengabdi dan menghamba secara mukhlisina lahuddin kepada Allah. Tidak ada kesyirikan di dalam peribadatan kepada Allah. Itulah syarat mutlak kita nanti bisa berjumpa dengan Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang senantiasa kita rindukan. Kita ingin berjumpa, memeluk beliau. Maka hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, dan memantaskan diri kita menjadi umatnya Rasulullah. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan Jumat siang ini saya ingin menyampaikan sebuah tema: sujud membumikan hati dan jiwa. Kenapa saya sampaikan judul ini? Pentingnya kita memahami filosofi tentang sujud yang kita lakukan. Saya menukil sebuah tulisan dari Kiai Imron Zawawi. Beliau mengatakan sujud itu mudah, tapi yang sulit meratakan kepala dengan tanah yang tiap hari diinjak-injak kaki manusia. Itu sangat dalam kalau kita memahami betul makna dari tulisannya itu. Kenapa saya mengatakan sujud itu harus membumikan hati dan jiwa? Karena posisi sujud merupakan posisi di mana manusia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala yang berisi otak yang mulia, yang dipuja oleh manusia karena kecerdasannya, direndahkan oleh Allah. Pantat yang mulia, kepala yang bersih, otak yang mulia,
lebih rendah dari pantat yang biasa berisi kentut. Itu menunjukkan betapa kita harus tunduk merebah, mencium tanah di atas bumi yang kita pijak ini. Disitulah kita baru sadar bahwa kita itu rendah di hadapan Allah. Allah mengingatkan kita dalam surah Toha ayat 55. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Dari tanah kamu aku ciptakan. Kita harus menyadari kita semua tercipta dari tanah. Dan kita harus menyadari itu. Karena kita terbikin dari sari-sari padi, tanah yang dimakan oleh orang tua kita. Dari tanah Allah tumbuhkan semua tanaman-tanaman, buah-buahan. Allah munculkan binatang-binatang sebagai pelengkap dalam rantai makanan manusia. Dari situlah sari padinya itu menghasilkan yang namanya sperma. Kemudian sel telur. Proses pembuahan akhirnya muncullah manusia baru. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanahlah kita akan dikembalikan, kita akan dikubur untuk melalui yang namanya alam barzah. Di situ awal kehidupan yang hakiki akan dimulai. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari dalam tanahlah inilah kami bangkitkan, kami keluarkan kamu pada waktu yang lain, ketika yaumil kiamah. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, Allah bangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalia-amalia yang dilakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah apa yang terkandung dalam ayat ini? Inilah pengajaran Allah yang diajarkan untuk kita. Makanya ketika kita sholat, kita melihat tempat persujudan kita. Disitulah kita akan dikembalikan oleh Allah ke tanah, ke bumi, di mana kita tempat sujud. Syekh Athaillah Al-Kharsani mengatakan, tanah tempat kita sujud itu makhluk yang pertama kali menangis ketika antum sekalian meninggal. Bukan keluarga kita, tapi tanah tempat kita bersujud kepada Allah akan menangis. Pada yaumil kiamah nanti akan bersaksi, ya Allah ya Rabb, aku tempat dia sujud. Kadangkala Rasulullah itu sujud tanpa menggunakan alas, tanpa menggunakan sajadah. Tanahnya yang berdebu, tanahnya yang berair, tanahnya yang berlumpur. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada manusia, hai manusia, kita itu makhluk yang rendah dan hina di hadapan Allah.
Nggak ada yang bisa disombongkan, dibanggakan. Maka ketika sujud betul-betul membumikan hati dan jiwa kita, merendahkan sampai serendah-rendahnya, memposisikan diri kita di hadapan Allah, akan memunculkan ketawaduan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Rasa khauf, rasa takut tidak dicintai Allah akan muncul. Dari penundukan hawa nafsu kita, dari penundukan rasa ego kita, kita akan betul-betul bisa menghargai, bisa menghormati semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Gak seneng dadi wong sing nyacatan. Ono wong titik dicacat, ono sing gak cocok dicacat. Padahal siapa yang kamu cela itu makhluk Allah. Bisakah kamu menciptakan seperti itu? Maka ketika lisanmu senang mencaci, mencela, perbaiki sujudmu lah. Berarti sujudmu belum bisa menghantarkan dirimu dekat dengan Allah. Imam Al-Hasan mengatakan, seseorang yang sholat tidak bisa menghadirkan hatinya dan jiwanya tunduk di hadapan Allah, terutama ketika sujud dan ruku, maka tumbuhlah musibah yang besar di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang bisa sujud dengan membawa hatinya, dengan membawa jiwanya, menyadari betul kita melihat ke bumi, kita melihat ke tempat persujudan itu, kita menyadari nanti kita akan dikembalikan Allah ke tanah ini, sehingga akan memunculkan rasa apa? Senantiasa mengingat kematian. Kalau orang sudah mengingat mati, yang muncul dalam kehidupannya apa? Berhati-hati betul. Sehingga Imam Al-Qurtubi, orang yang mengingat kematian, memperoleh 3 kemuliaan. Yang pertama, orang itu betul-betul bisa menghayati nilai sebuah pertobatan atas dirinya dan memahami betul istighfar yang dibaca setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya sekedar penghias lisan ini astagfirullahaladzim, bukan. Tapi betul-betul astagfirullahaladzimnya itu menusuk dalam hati. Ya Allah ya Rabb, jadikan aku orang-orang yang wara, yang menjaga diriku, jangan sampai aku terjatuh dalam kemaksiatan lagi. Yang kedua, orang yang mengingat kematian, hidupnya tidak akan serakah, hidupnya tidak akan bakhil, meyakini dirinya bahwa semua harta yang diperoleh, apapun yang diperoleh di dunia, gak bakal digawa mati. Yang ketiga, orang yang mengingat kematian gampang diajak melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Maka betul Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Betul. Orang yang sholatnya benar, baca Fatihahnya benar, merasuk dalam jiwa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Rabb, tunjukin aku jalan yang lurus. Artinya apa? Kehidupannya ingin lurus sesuai dengan aturannya Allah. Kemudian dia taat, melakukan peribadatan, akhirnya apa?
anil faksya'i wal munkar, gak seneng ngelakoni keelekan. Artinya apa? Menjadi orang baik. Ini. Dan inilah inti daripada sujud yang membumikan hati dan jiwa. Orang yang sujud hatinya, orang yang sujud jiwanya akan memperoleh kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan. Yang pertama, akan menjadi orang-orang yang senantiasa memuliakan semua makhluk-makhluknya Allah. Itu. Karena dia sadar apapun yang dimilikinya itu semua titipan Allah. Jabatan, pangkat, kecerdasan, apapun yang dimiliki, dia merasa malu membanggakannya di hadapan Allah. Maka semua yang menempel kepada dirinya seharusnya menjadi wasilah agar cinta Allah semakin dekat kepada dia. Kekayaannya digunakan untuk mendekat kepada Allah, kecerdasannya digunakan untuk mendekat kepada Allah. Ini kemudian sehingga dia akan menjadi sosok-sosok yang menyenangkan, sosok-sosok yang inspiratif, sosok-sosok yang motivator, memberikan semangat kepada saudara-saudaranya yang terpuruk. Inilah solat-solat yang senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan kepada pelakunya ketika melakukannya, dan di luar solat akan menjadi orang yang sama seperti apa yang dibaca ketika di dalam solat. Dia tidak menginginkan dipuja orang, dia tidak menginginkan diakui oleh orang. Dia hanya menginginkan keridhaan dan rahmat Allah. Itu harus kita hayati, kita pahami. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Yang kita baca itu apa artinya? Semua kemuliaan, semua pujian illallah, kembali kepada Allah. Yang pantas dipuji dan dipuja kebaikan itu Allah. Kalau kita mengikuti aturan Allah, maka kita akan diatur kebaikannya oleh Allah. Inilah. Maka ketika sujud, jiwa kita rendahkan di hadapan Allah, kita tidak memiliki daya dan upaya. Kita tidak bisa melakukan apapun, hanya pertolongannya Allah. Maka orang yang sujud dengan jiwa dan hatinya menjadi orang-orang yang tidak pernah ngeluh, gak ngersuloan. Ketika ditimpa apapun dalam kehidupannya, dia mengibrah kepada para nabi dan rasul, kepada para sahabat. Ditimpa penyakit, kita ibrah kepada Nabi Allah Ayub yang begitu lama dikasih penyakit, gak pernah ngersuloh. Itu. Jangan berkaca kepada sesuatu yang tidak patut kita jadikan menjadi tuntunan. Mencontoh artis, mencontoh public figure, mereka itu rapuh akan iman, rapuh akan akidah. Kita bisa lihat semua itu. Maka kita menyontoh kepada Rasulullah, kita menyontoh kepada para sahabat, fa insyaallah kita akan menemukan jati diri kita. Maka sujud yang membumikan hati dan jiwa akan menunjukkan jati diri kita. Kita dari tanah akan kembali ke tanah dan memunculkan rasa apa? Rasa yang senantiasa membawa manfaat kepada semuanya.
menjadi orang-orang yang menebarkan kemanfaatan, menjadi orang-orang yang bisa membumikan kebaikan. Dan itu semua tidak bisa diraih dengan instan, melalui kita perenungan, melalui kita mengaji, melalui kita takarruf ilallah, muhasabah diri, sehingga kita bisa menemukan jalan-jalan untuk bisa mendekat kepada Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita semua, menunjukkan kita semua jalan-jalan yang lurus seperti yang kita doakan setiap sholat kita. Kita memohon pertolongannya Allah. Maka tundukkan hati, tundukkan jiwa kita. Hanya Allah sematalah tempat kita meminta pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma firli wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka ya Rabb sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Rabb, berikan pertolongan kepada saudara kami yang beriman dan kumpulkan kami semua pada yaumil hisab dengan ringannya hisab, dengan kemudahannya hisabmu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, banyak kami melakukan kezaliman baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Jangan jauh jadikan kami menjadi orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.